Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah praktikum grafik dan visualisasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata saya tuh kemarin pagi-pagi udah nyiapin kelas ya, untuk kelas teori. Ternyata saya baru sadar kalau kemarin itu tanggal merah. Ya, hampir saya tungguin dan tidak ada mahasiswa yang masuk ya, karena saya lupa kalau kemarin itu tanggal merah. So saya kira besok kemarin kita bisa ketemu kelas teori, karena minggu lalu kelas praktikumnya ya di hari Rabu yang kena tanggal merah ya kalau nggak salah, Waisak. Ternyata kemarin kelas teorinya kena tanggal merah, hari lahir Pancasila. Oke, so hari ini kita ketemu lagi di Rabu pagi untuk praktikum, untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang ke-7. Ya, saya harap semuanya sudah sudah download bahan praktikum untuk praktikum 7 kita, ya, dan sudah lihat-lihat datanya. Sudah lihat-lihat datanya? Ya, sudahkah Anda melihat-lihat data? Sudah, oke, thank you. Wah, kita paling rajin menjawab, I like it. Oke, saya mau nanya sebenarnya, tapi nggak usah tanya, saya suruh ini aja ya. Kita, istilah saya senam pagi dulu. Ya, semuanya sudah download datanya, sudah lihat-lihat datanya. Sekarang saya minta Anda, dalam 5 menit, silakan Anda buat satu grafik dari data itu, ya. Kira-kira Anda mau menyajikannya seperti apa kalau sudah mempelajari data yang ada. Bisa? Bisa 5 menit, ya. Oh, panjang lah itu 5 menit. Ya, dari data yang ada, dari data yang sudah Anda download dan sudah pelajari, maka silahkan Anda kerjakan, buat satu grafik dari data itu. Oke, yang berhalangan laptopnya error, Cindy, kemudian Ananda lagi mati listriknya, sudah bayar dong. Bercanda, ya. Oke, nggak apa-apa, ya. Ini hanya kuis saja, latihan-latihan, ya. Nanti mau jadi nilai atau tidak itu nanti bisa bantu-bantu gitu, ya. So yang tidak bisa ya udah nggak apa-apa. Helen juga nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Yang bisa aja ya, yang bisa aja, ya. Dalam 5 menit saya minta Anda bikin satu grafik untuk data yang sudah Anda dapatkan. Silakan mulai dari sekarang. Pionita nggak bisa, oke. Yang bisa, silakan. Ya, Anda sudah pengalaman, sudah bikin visualisasi beberapa kali dengan data-data yang paling kompleks sih yang minggu lalu yang kita buat forecasting, ya kan? Kompleks, datanya kompleks banget karena kriterianya ada ratusan. Ya.
Kali ini datanya lebih sederhana sebenarnya. Tapi apakah Anda bisa mengamati itu data apa? Saya mau lihat, ya. Oke, sudah jalan 2 menit, kurang lebih. Yang sudah selesai silahkan di apa? Tunggu dulu. Grafiknya di screenshot, ya, grafiknya di screenshot, kemudian dikirim lewat email, ya. Jadi grafiknya aja di screenshot ya. Dikirim lewat email ke email saya seperti biasa dengan subjek ini. Ya. PGV 202510919 sekian-sekian sesuaikan dengan NIM masing-masing. Titik 2 latihan 7. Ya. Kirim ke email saya, termasuk dalam 5 menit ya, jadi mungkin sudah selesai. Ini tersisa 2 menit. Bikin grafik kan tinggal Alt F1, ya. Kirim ke email saya dengan subjek PGV 202510919 sekian-sekian, latihan 7. Kopas aja tuh yang ada di chat, ya. 1,5 menit waktu tersisa. Waktunya sekarang saya cek email. Koneksi saya lagi lambat rupanya. Aduh. 10 detik lagi. Oke, selesai. Wis, kok nggak bunyi alarmnya? Tuh, koneksi saya lambat nih. Jadi mungkin karena streaming lagi video call, jadi lambat. Yang bisa saya tutup dulu. Udah.
Ini sudah tidak pakai. Halo, apakah saya masih online? Tolong dengan suara ya, karena Google Meet saya juga sepertinya lag. Masih, Pak. Masih ya? Ini oke, thank you. Karena Google Meet saya juga lag, jadi nggak kelihatan apa-apa di layar. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu proses reloading, kita cerita dulu. Sebenarnya ini data apa sih? Ya, menurut Anda ini data apa? Menurut Anda ini data apa? Jawabnya pakai ini ya, pakai suara ya, karena saya nggak bisa lihat apa-apa di Google. Tes saya online. Iya, Pak. Tadi sempat disconnect ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sorry. Ini koneksinya agak sesak. Oke, email belum masih layar putih email saya. Email yang masuk Mbak Frans sama Melisa dia. Saya lihat yang lain ngirim belum. Tapi mudah-mudahan ini hanya gara-gara koneksi aja ya, sehingga yang lainnya di sini ada notifikasinya something is not right. Berarti emailnya lagi bermasalah gara-gara koneksi. Mudah-mudahan yang lainnya udah masuk. Video patah-patah, oke, thank you. Saya lock video ya. Ya, saya lock videonya ya, biar tidak terlalu beban. Ya. Ya, Pak. Kalian sudah hafal wajahku toh? Hafal sekali nih, Pak. Iya, Pak Kita dia pasti mau iklankan skincare. Oke. Ya, saya coba matikan sebagian ya, supaya salah. Hampir lagi putus tak sengaja. Oke. Oh, presennya lepas. Gimana gerakan mouse saya? Jelas? Jelas, Pak. Yang saya tunjuk berapa? 14475, Pak. 14475. Oke, thank you. Yap, yang penting itu ya. Nah, saya tanya lagi, ini kira-kira data apa ya? Ada yang tebak-tebak ini data apa? Hmm? Kira-kira ini data apa?
email yang masuk, Franz, Melisa, saya intip dulu ya. Oh, siapa? Franz di pivot table data itu, oke, silakan, namanya usaha. Ini juga di pivot table, oke. Ya, sama. Bentar, saya ke sini untuk tunjukkan ini. Ya, ini punya Melisa ya. Ini punya Melisa. Oke. Ya. Ini datanya sum of high, sum of low karena di sini high dan low. Ya, high dan low. Nah, sebenarnya sih ini data apa sih? Ada yang bisa ngasih apa? Perkiraan, kalau memang nggak tahu ya kira-kira aja ini data apa. Ya, harus terbiasa lihat data, tebak-tebak. Oh, ini mungkin data ini mungkin data ini. Ya, saya sengaja ganti nama filenya. Kalau nama filenya asli, ya, kalau nama filenya asli, kalian pasti langsung tebak ini data apa. Ya, tapi dengan melihat data, menurut Anda ini data apa? Halo. Kata Cynthia, saham. Bukan, ya. Hampir, tapi bukan. Apalagi? Go, Pak kita kosong, Pak kita emailnya. Oh, ada. Oke, ini... Wah, ini dijumlahin. Apa yang dijumlahin ini? Dijumlahin semua. Januar tidak menyimak. Yang saya minta screenshot-nya Januar, bukan Excel-nya. Ya, ini kalau begini saya mesti buka Excel lagi nih. Coba. Buka Excel online. Oke. Natasha, sum of open. Oke. Habis. Itu yang baru masuk. Yang lainnya kenapa? Rusak semua atau semua laptopnya dipakai adik? Oke. Data apa sih ini? Ya, Ananda bilang asuransi, Cindy bilang kripto. Oke, kripto. Currency maksudnya ya, Cindy ya. Hampir. Ya. Dari mana data itu saya dapat? Data itu saya dapat dari sini. Ya, termasuk dalam materi kita saya juga menunjukkan Anda dari mana sumber-sumber data bisa kita dapatkan. Ya, sumber-sumber data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana kita membuat visualisasi dari stock exchange. Kalau tadi Cynthia jawabnya saham, ya, hampir benar, ya. Cindy bilang kripto, ya ada benarnya karena ini cryptocurrency maksudnya, ya. Kalau Ananda bilang asuransi, barangkali ada, ya. Saya ngambil datanya itu dari website yang judulnya Yahoo Finance. Dari sini
kita bisa banyak dapat data yang terkait dengan stock exchange, ya, data valuta asing, data bursa saham, data saham, ya, itu bisa kita dapatkan di sini Yahoo Finance. Ini contoh, ya, ini adalah indeks saham sedunia nih, ya, harga emas juga ada di sini. Nah, data yang saya ambil tadi, yang saya share ke Anda, itu adalah data nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya, data kurs valuta asing untuk rupiah terhadap dolar yang tercatat dari tanggal 2 Juni tahun 2020 sampai 2 Juni 2021 sampai tadi pagi. Ya, jadi datanya itu masih fresh from the oven. Ya. Bentar, saya mau bersin. Oh, tidak jalan di video tadi. Tidak, Pak. Iya, jadi kalau saya bersin kondak lihat di bukan jelek toh. Nggak jadi. Oke, lihat tanggal 2 hari ini, ya, hari ini tanggal 2. Kemarin tanggal 1 Indonesia tanggal merah, tapi sedunia itu masih hidup, ya, masih jalan. Ya, tanggal 2 hari ini belum ada transaksi. Ketika saya ngambil tadi pagi itu 14.289, ya, itu adalah angka kemarin sebenarnya, ya, angka. Nah, kemudian belum ada transaksi 14.289 itu karena belum ada transaksi tadi pagi, ya, mungkin sebentar jam 12 sudah ada data lagi berubah di sini. Nah, apa ini? Data-data kurs valuta asing atau data stock exchange, ya, data-data bursa efek, ya, data penjualan atau transaksi efek saham, ya, itu biasanya itu disajikan seperti ini, ya, ada open, ada high, ada low, ada close, ya. Jadi ini satu data semuanya, ya. Nah, apa itu open? Ibaratnya begini, karena valuta asing dan saham itu diperdagangkan seperti jualan, ya. Saya juga tidak terlalu ngerti bagaimana mereka jual beli itu barang yang tidak ada sebenarnya. Mereka cuma jual beli angka-angka. Tapi kita bayangkan sebuah konkretnya begini. Anda punya bisnis jualan mangga misalnya, ya. Anda punya bisnis jualan mangga, terus jualannya di pasar, ya, walaupun jualannya di pasar emperan kecil misalnya, di lapak kecil, itu juga bisnis kan, ya. Ketika Anda masuk ke pasar, pasar itu ada jam bukanya, ya. Nah, Anda menawarkan pertama kali harga mangga Anda itu berapa? Itu kita sebut sebagai harga opening, harga pada saat pembukaan. Ya, ternyata setelah beberapa orang mampir di lapak Anda, di kios Anda yang sedang jualan mangga, mereka menawar. Ya, mereka menawar. Lalu deal. Mereka membelinya dengan harga berapa? Ya, karena mereka belinya banyak, maka Anda mungkin kasih dia harganya lebih murah, tapi kemudian Anda harus dapat lagi supply hari itu yang harganya berubah. Sehingga pembeli berikutnya kemungkinan tidak bisa dapat harga yang sama dengan pembeli yang tadi. Gitu kan? Jadi harga mangganya itu berfluktuasi. Ya, Anda tidak menjual satu harga di dalam sehari. Ya, atau bisa jadi begini. Anda melihat, ternyata ini mangga sejak pagi saya buka, ini banyak yang beli. Sementara ini sebentar lagi habis. Bagaimana kalau saya tahan dulu? Caranya saya tahan adalah saya naikkan harganya. Kalau laku, berarti saya dapat untung lagi kan? Gitu kan? Maka pembeli berikutnya
Anda kasih harga baru, ya, oke, deal transaksi. Ya, pembeli berikutnya mungkin Anda mau naikkan lagi, tes gitu ya, ternyata laku, ya. Tapi makin sore ternyata dia pembelinya berkurang, terus mungkin mangganya sudah kelihatan tidak segar, oke kita turunin deh harganya. Nyata, tapi siapa tahu masih naik juga gitu. Jadi sepanjang penjualan itu, sehari itu ada harga tertinggi yang pernah Anda lepas, ada harga terendah yang pernah Anda lepas gitu. Katakanlah ketika Anda buka pertama kali pagi hari, itu Anda jualnya katakanlah contoh ya, 23.000 per kilo misalnya. Ya, 23.000 per kilo. Terus sepanjang transaksi itu Anda sempat jual di harga, karena ada yang borong misalnya Anda kasih dia 19.000. Ya, terus Anda mau tahan karena supaya karena barangnya tinggal dikit terus dinaikin harganya lagi sehingga terjual di 25.000, ya, sempat terjual di 25.000 misalnya. Ya, ya, saya nggak tahu apakah pedagang mangga berspekulasi seperti itu. Sehingga nilai terendah, harga terendah yang Anda jual dari mangga Anda itu sempat sampai ke 23.000 dan harga tertinggi yang sempat Anda jual itu sempat di 25.000. Oke? Nah, itu yang disebut di sini sebagai high and low. Ya, high and low. Jadi ini adalah nilai tertinggi transaksi dalam satu hari, dan ini adalah nilai terendah transaksi dalam satu hari. Jadi kalau tadi harga mangga Anda 14.500 ketika pagi hari, ya, maka sepanjang transaksi seharian itu Anda sempat jual dia 14.600, tapi Anda juga pernah lepas dalam 14.000 pada harga 14.300. Ya, dan ternyata ya, ketika pasar itu sudah mau tutup, sempat terjadi transaksi terakhir di mana Anda berhasil menjual dengan 14.500. Ya, itu adalah close. Oke? Nah, di bursa saham, di bursa efek itu seperti itu. Ya, seperti itu transaksinya. Tidak seperti harga mangga. Mungkin kalau penjual mangga itu pagi bukanya 14.000 sampai malam juga 14.000 gitu kan. Besok juga masih 14.000. Ya, kecuali kalau ada stok baru yang kemudian harganya naik, Anda jual jadi naik jadi 16.000 misalnya. Kalau harganya turun tetap jual 16.000 gitu ya. Ya, tapi kalau stock action enggak. Ya, kalau valuta asing dan saham itu tidak. Ya, valuta asing, saham, kemudian apalagi namanya? Komoditas, ya, saya nggak tahu mereka bertransaksi komoditas itu jualan apa, ya, jagung sekian, kemiri sekian, padahal petani kemirinya tuh nggak gitu-gitu juga jualannya, ya. Nah, sehingga data itu seperti ini, ada pembukaan, ada high adalah nilai transaksi tertinggi satu hari, dan ini adalah low dan close. Ya, kalau datanya seperti ini, ya, itu tidak cocok kalau disajikan. Wah, saya sudah tutup ya. Tidak cocok kalau, coba kita lihat punya Cindy. Ya, tidak cocok kalau disajikan seperti ini, Cindy. Ya, walaupun open, close, high dan low-nya itu kebaca empat-empatnya terbaca di sini, tapi tidak seperti ini menggambarkannya. Ya, tidak seperti ini menggambarkannya. Jadi perhatikan, kalau datanya, kalau format datanya itu ada unsur open, high, low, close, ya, open, close, high, low, itu berarti biasanya itu data exchange, ya, data bursa, data saham, valuta asing, atau bursa komoditas. Oke? Nah, hari ini yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana kita bagaimana kita menyajikan visualisasi untuk data seperti ini. Ya,
Saya kembali dulu ke sini. Dari mana saya dapat datanya? Ya, datanya saya dapat dari sini, Yahoo Finance. Kemudian kalau saya mau cari tentang Indonesia rupiah, mata uang Indonesia itu Indonesia rupiah. Jadi disingkat dengan IDR. Ya, IDRX itu adalah nilai USD per IDR. Jadi berapa nilai rupiah terhadap US dollar ini. Saya klik ini. Nah, ini. Ya, hari ini US dollar adalah diperdagangkan pada 14.289. Nilai tukar rupiah pada hari ini adalah 14.289. Ya, dan transaksi masih berlangsung. Jadi belum ada perubahan nih open sama close-nya, ya. Ini. Nah, ini untuk hari ini saja ya. Kalau kita mau lihat beberapa hari, kita buka di historical data. Ini adalah data setahun. Ya, dari Juni 2020 sampai tanggal yang sama ya, Juni 2021 di tanggal yang sama. Ini datanya. Ya, Juni 2021 14.289 sampai ini karena belum ada data ya, belum ada data, jadi masih disamakan dengan penutupan kemarin, ya itu. Nah ini terus 1 tahun nih, tapi ini hanya berapa 5 hari kerja, jadi bursa itu Senin sampai Jumat saja, hari Sabtu dan Ahad itu nggak ada, hari Sabtu dan Minggu itu nggak ada. Oke, ini sampai Juni 2020, dari Juni 2020 sampai Juni 2021 di tanggal yang sama, tanggal hari ini. Oke, jadi kalau kalian mau cari data exchange, data US dollar yang valid, itu bukalah di Yahoo Finance. Ya, sebenarnya banyak sumber data lain yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan data-data seperti ini. Tapi pengalaman saya di Yahoo Finance ini paling gampang kita dapatnya, lumayan lengkap juga. Saya nggak bisa bilang paling lengkap ya, tapi saya bisa bilang paling gampang, lumayan lengkap, dan kita bisa download free. Ya, kita bisa download free. Kalau minggu lalu saya tunjukkan di data search ya, di data search Google itu, data set search di Google itu kadang-kadang kita dapat data yang tidak free karena memang pengumpulan data itu sebenarnya ada ongkos, ada biaya, ya kan? Apalagi kalau datanya kompleks, kemudian luas, lalu masuk kategori big data. Itu kan big data berarti untuk periode yang panjang dengan data yang sangat besar. Nah itu biasanya ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau di Yahoo Finance, saya lihat hampir semuanya data yang ada di sini seputar stock market, ya, saham dan valuta asing itu bisa kita download free. Nah, kalau kita download, ini, ya, ini filenya. Nah, itu tadi saya bilang, saya ganti nama filenya jadi Pratikum 7, ya, padahal nama aslinya adalah IDRX. Kalau Anda lihat IDRX, itu barangkali ada yang bisa tebak-tebak, ya, wah IDR, ini berarti mata uang, ya, mata uang rupiah. Oke? Nah, jadi data ini sama dengan data yang saya ambil, yang saya kasih ke Anda. Oke, jelas ya? Jadi, kalau kita mau data finance, data finansial, ya, itu bisa dapat gampang di sini. Ya? Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan visualisasi untuk data seperti ini? Ya, kalau sekarang gini, kita mesti melakukan pemangkasan dulu karena kalau kita sajikan dalam setahun barangkali tidak terlalu penting. Ya, kalau data setahun tadi ada yang bikin data setahun, wow panjang banget. Ya, barangkali kita butuh data yang lebih pendek, misalnya 1 bulan aja. Ya, misalnya 1 bulan saja atau 2021 saja, jadi 6 bulan. Ya silahkan. Ya, biar gampang, saya save as dulu ini. Saya save as, kasih nama format Excel Workbook. Ya, Excel Workbook, Praktikum 7. Save.
Jadi dia dari CSV tadi ya, dari CSV sekarang jadi Excel workbook. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bermasalah untuk buka CSV ya. Nah, sekarang untuk membuat visualisasi seperti ini, ya, kita harus bisa menyajikan data open, high, low, dan close-nya bersamaan. Oh, mungkin ada yang tanya, Pak, yang adjust ADJ clause ini apa? ADJ clause ini adjustment clause, ya. Jadi penutupan yang sudah begini. Ketika sudah waktu penutupan, kalau nggak salah itu jam 2 siang, ya jam 2 siang atau jam 4 sore itu, ketika bursa itu ditutup, maka setelah itu nggak ada transaksi lagi. Makanya disebut nilai penutupan. Tapi sesaat sebelum penutupan itu transaksi masih berjalan. Ya, transaksi masih berjalan. Jadi masih ada fluktuasi. Ketika sudah ketok palu, kalau Anda lihat di bursa itu ada seremonial ya untuk ketok palu, tak tutup hari ini ya. Nah, pada saat itu barangkali transaksi masih berjalan. Jadi ketika tutup, angka yang terbaca adalah 14.573 ya. Ini contoh ya. Ini 2020. Ya, yang terbaca adalah 14.573, tapi ternyata masih ada transaksi sedikit yang belum terbukukan, yang belum artinya sudah bertransaksi tapi belum selesai, belum datanya itu belum update. Nah, data yang final itu masuk sebagai adjustment clause, ya, penutupan yang telah di-update, yang telah di-adjust, gitu. Jadi finalnya itu adalah adjustment clause. Oke, nah terserah. Biasanya sih tidak beda jauh. Ini juga dari contoh ini kan, ini 45, ini juga 44,7 kan 45 juga, gitu. Jadi tidak terlalu beda jauh. Nah terserah mau pakai yang close atau adjust clause, ya, gitu. Oke, bagaimana kita menggunakan data ini? Tadi saya katakan kalau terlalu panjang 1 tahun mungkin nggak penting gitu ya. Kita mau lihat dalam 2021 saja. Ya, jadi saya cari mulai dari mana 2021. Nah, ini dia. Ya, terus saya sampai ke atas, saya potong. Oke. Salah. Potong, kita mesti sell up. Ya, oke. Nah, ini dia. Jadi sekarang saya punya data dari Januari 2021 sampai Juni 2021. Oke? Kemudian, yang kita mau sajikan kan cuma open, high, low, close saja. Ya, adjustment clause sama volumenya boleh kita buang, ini juga nilainya 0. Ya, saya ambil ini, 4 ini. Ya, lalu Alt F1 seperti biasa. Nah, ini grafik Anda kan? Ya, ini grafik Anda seperti ini. Ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini kalau misalnya saya ambil dari 2020, ini panjang lagi nih. Ya, yang sebenarnya tidak terlalu cocok. Oke, saya besarkan dulu ya supaya enak. Ini adalah grafik kolom, ya, grafik kolom yang menunjukkan nilai open, high, low, dan close sebagai seri yang berbeda. Jadi ini kalau saya zoom ya, saya zoom di sini. Ya, ini 4. Banyak. Ya, ini 4. Ya, 4 gitu. Ya, terus ini ada 5 batang karena itu hanya 5 hari kerja. Perhatikan ya, ini ada 5 batang, ada 5 kelompok. Ini saya zoom lagi, wah udah nggak bisa. Ya, ini 4, jadi ini 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus ada 5, ini 5. Itu berarti 5 hari kerja, ya, karena Sabtu dan Minggu itu tidak ada transaksi. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seperti itu. Saya balikin. Tapi
cara orang-orang di stock exchange itu melihat data, melihat visualisasi seperti ini tuh enggak biasa, ya, karena bukan ini, ya. Data yang disajikan untuk data seperti stock exchange itu menggunakan tipe data yang disebut dengan candlestick bar chart, ya, candlestick bar chart. Kita lihat seperti apa candlestick bar chart. Jadi di sini kita tinggal ganti change chart type, ya, change chart type, terus di sini ada stock. Nah, Excel sudah menyediakan tipe chart yang khusus untuk dipakai menampilkan visualisasi dari data stok, ya, yang dia sebut stok itu adalah saham, ya, valuta asing dan komoditi. Ini, oke, lihat tipenya high, low, close, ya. Ini open, high, low, close. Jadi ini cuma high, low, close. Yang kita butuhkan adalah open, high, low, close. Oke? Ini yang kita pakai. Atau mau pakai ini juga bisa. Volume, high, low, close. Tadi ada kolom volume ya, tapi volume kita nggak pakai. Ya, volumenya kita nggak pakai. Ini kalau 5-5-nya dipakai. Perhatikan tipe datanya. Ya, perhatikan tipe chartnya. Ya, memang chartnya khusus dipakai untuk tipe data yang jadi sampel kita hari ini. Ya, mau pakai volume, open, high, low, close. Ini nanti chartnya seperti ini. Ya, nah, tadi saya mau pakai open, high, low, close saja nih, yang ini, open, high, low, close. Oke, sekarang saya klik OK. Nah, ini dia. Ya, jadi data stok itu, ya saya singkat aja istilahnya, data stok itu disajikan seperti ini. Oh ya, mungkin ada yang tidak asing dengan visualisasi seperti ini. Ada yang investasi forex. Adakah di antara Anda yang investasi forex? Kripto? Ya, atau mining kripto? Ya. Ini dia. Ya, ini adalah candle bar stick. Ya, ini adalah candle bar chart, candlestick bar chart. Ya, kenapa disebut candle bar? Lihat ini, candlestick ya. Ini agak rumit nih ngelihatnya. Saya kurangi dulu datanya ya, sekedar untuk supaya ini lebih enak dilihat. Saya kurangi datanya, saya ambil hanya bulan Mei. Jadi, saya ambil hanya bulan Mei saja. 4, 5 dalam satu bulan ya. Saya buang. Oke. Nah, grafiknya sudah lebih kelihatan ya. Tujuannya saya buang bukan supaya Anda bisa lihat grafiknya lebih detail. Saya buang juga yang tanggal Juni, bulan Juni saya buang juga. Oke, jadi ini praktis hanya bulan Mei. Nah, sekarang udah kelihatan nih candlestick-nya. Biar kelihatan, ini sekarang nilai tukar rupiah dalam berapa bulan terakhir itu di atas 14.000, jadi semuanya di atas 14.000 sehingga skala ini bisa saya atur supaya tidak perlu ngambil yang di bawah 14.000. Ya, saya tinggal mana dia? Access, kemudian more option. Nah, saya atur ini. Ya. Oh, ganti dulu. Ini adalah horizontal ini ya. Ini vertikalnya nih. Jadi saya ganti minimumnya adalah 14.000. Oke. Ya, minimumnya 14.000, masih aman, nggak ada yang menyentuh. Nah, kenapa disebut candlestick? Ya, kenapa disebut candlestick? Karena memang bentuknya seperti lilin.
ya, bentuknya seperti lilin. Ada yang lilinnya kebalik, ada yang lilinnya ke atas, gitu kan? Ada yang lilinnya ke bawah kan, gitu ya. Ini barnya adalah lilin, ya. Kemudian ini adalah sumbunya, kan lilin seperti itu. Makanya dia disebut sebagai candlestick bar chart. Oke? Nah, ini adalah data yang ini adalah visualisasi yang paling sering atau paling banyak dipakai untuk menyajikan visualisasi stock exchange. Kenapa? Karena di sini sekalian kelihatan semuanya. Ya, sekalian kelihatan semuanya. Saya ambil contoh yang ini ya, ini kelihatan di sini. Oh, ini nih, ini yang kelihatan nih. Perhatikan ini, lihat kalau saya tunjuk ini. Ya, garis, jadi Anda bisa lihat ada dua elemen di sini sebenarnya. Ada dua elemen, satu box ini, ya. Kemudian satu adalah yang hitam ini, ya, apa sumbunya. Nah, box ini ada sisi atas, ada sisi bawah, ya. Ada sisi atas, ada sisi bawah. Yang kotaknya ya, yang badan lilinnya. Nah, sisi atas atau sisi bawah, saya bilang atau karena tidak selalu di atas, ya. Ini kebetulan open-nya di atas, ya. Ini open, ya. Ini nilai open 14.448, ya. Dan yang bawah ini close, ya. Yang sisi bawahnya close. Tidak selalu open-nya di atas, close-nya di bawah, ya. Ada juga situasi di mana open-nya yang di bawah, close-nya yang di atas. Ya, karena bisa jadi pembukaan lebih tinggi lebih rendah daripada penutupan, artinya dia naik ya. Ya, artinya dia naik. Kalau misalnya open-nya di bawah sini, close-nya di atas, berarti nilai transaksi pada hari itu naik, nilai tukarnya naik. Ya, nggak ada contoh. Oh, ini nih, ini. Tapi tipis banget. Sayangnya tidak ada contoh open dan close-nya itu naik seperti ini ya. Ini close-nya ini sebenarnya open-nya itu di bawah, ya. Open-nya di bawah dan close-nya di atas, ya. Jadi nilai close itu lebih tinggi daripada nilai penutupan. Jadi tidak selalu seperti ini ya. Ini open-nya di atas, ya. Ini open-nya di atas. Nilai open itu lebih tinggi daripada penutupan. Berarti sehari itu dia turun, ya. Sehari itu dia turun. Itu badan lilinnya. Nah, yang sumbunya itu juga ada dua ujung, ya. Ujung yang atas itu adalah nilai high, ya. Nilai high-nya berapa? Ya. Dan ujung yang bawah adalah nilai low. Anda sudah tahu apa itu high-nya, apa itu low-nya. Ya kan? Gitu. Jadi high berarti berapa harga maksimum ditransaksikan pada hari itu, dan low itu adalah berapa harga terendah yang ditransaksikan pada hari itu. Oke? Jadi satu chart ini itu kelihatan empat-empatnya, open, close, high, low. Oke? Paham ya tentang candle bar ini? Sayangnya tidak ada tidak ada contoh yang menggambarkan nilainya dominan high gitu, ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Jadi penutupan sama ininya kebanyakannya sama atau lebih rendah penutupan. Jadi pada prinsipnya dia turun, gitu. Ya. Nah, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang stock exchange ini itu punya istilah, ya. Itu punya istilah kalau dia nilai
penutupan lebih tinggi daripada nilai nilai pembukaan, ya. Jadi kalau close-nya lebih tinggi dari nilai open, berarti kan naik, ya. Itu mereka sebut sebagai bullish, ya, bullish, B-U-L-L-I-S-H. Apa itu? Sebentar. Intinya kalau dia naik, ya, itu mereka sebut bullish, ya. Kalau dia turun, ya, jadi seperti ini namanya ini turun, ya. Jadi nilai open-nya lebih tinggi daripada close-nya, ya. Nilai penutupannya lebih rendah daripada open-nya. Artinya kalau Anda jual mangga tadi pagi bukanya dengan 20.000 1 kilo, ternyata sorenya Anda terakhir jual itu 18.000, gitu ya. Jadi lebih rendah. Nah, itu mereka sebut bearish. Ya, saya cari arti kata bahasa Inggris apa itu bullish, apa itu bearish, ternyata nggak ketemu. Ya, bullish merujuk ke bullying atau apa gitu ya, yang tidak cocok. Nah, ternyata istilah bullish itu dari kata bull itu sapi, ya, dan bearish itu dari kata bear, beruang. Jadi kalau harganya naik, ya, maka mereka sebut itu menanduk. Jadi bullish itu sapi yang menanduk ke atas, ya. Bearish itu adalah beruang yang mencakar ke bawah, gitu loh, ya. Jadi istilah bullish itu ternyata dari kata sapi bullish, ya, seperti sapi yang menanduk ke atas. Jadi kalau trennya naik, ya, kalau sentimennya naik, maka mereka sebut pada hari itu transaksinya bullish, nanduk ke atas. Ya, kalau trennya turun, maka pada hari itu transaksinya disebut bearish, mencakar ke bawah. Ya, saya nggak tahu kenapa diambil seperti itu. Ya, tapi kalau nggak salah sih mereka tetap ada optimistik ya, apakah itu naik atau turun itu mereka punya makna, mereka punya penilaian sendiri-sendiri gitu. Ya, bahkan kalau turun itu mereka justru merasa untung atau gimana ya, nggak tahu. Ya, ada ahlinya yang seperti itu. Kita cuma belajar tentang diagramnya. Mungkin besok-besok Anda bekerja di bidang ini, Anda tidak lagi asing dengan diagram stock exchange seperti ini. Oke, kemudian ada ada kesepakatan lagi bahwa kalau bearish, ya, kalau bullish, maka grafiknya itu dikasih warna hijau. Kalau bearish dikasih warna merah. Jadi harusnya ini kebetulan Excel, ya, dia kasih warnanya hitam semua. Ya, ini kalau saya format down fill-nya, kalau bearish apa tadi merah ya? Ini merah karena ini bearish. Bordernya juga merah. Oke, kemudian ini yang naik. Ini yang naik. Ups. Sayangnya nggak ada contoh naiknya di sini nih. Akbar, oh ini. Ya, ini hijau. Ya, jadi kalau lihat dia hijau, itu berarti transaksinya pada hari itu bullish. Ya, ada antara open dengan close-nya ada peningkatan. Jadi nilai open-nya lebih rendah dari pada saat close. Jadi close-nya itu ditutup tinggi, naik gitu. Gitu?
Seperti itu. Jadi visualisasi stock exchange itu seperti ini, menggunakan candlestick bar. Ya, menggunakan candlestick bar. Tadi di sini dia. Kalau di sini kan chart design, saya ulang ya, chart type, di sini ada stock. Ya, ada stok khusus untuk open, high, low, close. Kebetulan data kita ada semua nih, ada 5-5-nya. Ya, oke. Jadi kalau kalian ketemu dengan data yang seperti ini, sudah tidak asing lagi, ya, open, high, low, close. Jadi sudah tahu ini bakal disajikan dalam visualisasi seperti apa. Ini dia. Oke? Ya, jadi bukan di bar chart atau apalagi pie chart, ya, nggak cocok banget. Ya, dia disajikannya seperti ini. Ini merahnya terlalu ngejreng. Saya pakai merah ini aja. Oke, ya, bikinnya gampang, ya, tapi kita mesti fokus dulu, fokus untuk memahami dulu tentang datanya, data yang ada. Ya, jangan sampai nanti besok-besok ketemu data yang seperti ini lagi, terus Anda Anda tidak perhatikan, ternyata itu adalah data stock exchange. Oke, ada yang mau tanya dulu? Tanya ya, karena setelah ini tugasmu. Biasa. Ya, ini ada hijau, tapi hijaunya tipis, ini hijau tipis gitu ya. Kalau orang-orang pemberitaan bilang menguat tipis, ternyata itu menguat tipis tuh kayak gini. Pak. Ya. Bagaimana caranya kasih warna lagi, Pak? Itu warna merah. Ini pilih saja ini. Ya kan? Pilih satu box saja, nanti dia milih semua kan. Jadi ketika saya ganti warnanya di sini, misalnya saya ganti merah yang ini kan berubah semua. Di fill-nya itu ya, Pak? Iya, di fill-nya. Fill sama bordernya boleh diganti kok. Fill sama border. Oke. Misalnya ya, saya tutup ini. Ya, ini saya mau jadikan merah. Saya klik aja salah satunya di sini. Kan kepilih semua tuh. Ya, terus saya klik kanan, nanti format down bar, lihat ini format down bar. Ya, nah masuk ke sini kan, ganti jadi merah, bordernya sih sebenarnya nggak kelihatan, tapi kita ganti juga nggak apa-apa. Udah merah. Oke, Pak. Oke ya, ada lagi, silakan. Tahu ya, mana bullish, mana bearish ya, mana yang merah, mana yang hijau, ini dia. Ya, bull itu sapi, bear itu beruang, katanya beruang itu cakarnya ke bawah. Ya, bull itu tanduknya ke atas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya masih buka pertanyaan, silakan kalau ada yang mau kasih pertanyaan. Next adalah tugas Anda. Ya, tugas Anda adalah cari data di sini. Jadi Anda jelajahi Yahoo Finance, ya. Tapi data yang saya minta untuk Anda buatkan diagram candlestick bar-nya, ya, itu bukan lagi currency, ya, bukan lagi currency. Kalau currency sama saja semua tuh, mau Indonesia terhadap pound sterling Inggris, mau Indonesia terhadap Jepang atau Jepang terhadap US, misalnya, ya, atau yuan China terhadap US misalnya, itu kan sama, ya, itu sama. Nah, saya ingin Anda eksplorasi. Kalau mata uang, kalau currency, ya sama semua lah, ya. Tapi yang saya minta Anda eksplorasi ini adalah indeks-indeks saham, ya, indeks-indeks ada. Jadi bursa sahamnya sendiri itu punya data seperti ini,
ya, atau apa ya, emiten ya istilahnya ya, emiten, orang yang melantai, istilah mereka melantai di bursa ya. Jadi kalau Anda punya bisnis kemudian Anda ingin di go public ya. Go public artinya saham Anda itu dimiliki publik, dijual ke publik. Nah, itu berarti Anda menjadi emiten ya. Nanti orang yang membeli saham Anda itu disebut sebagai investor. Oke? Nah, data-data seperti itu ada di sini nih semua ya. Atau data komoditas. Di sini ada contoh crude oil ya. Crude oil, minyak mentah, emas. Jadi tugas Anda adalah bebas, pokoknya semua datanya ada di sini, ya Anda cari silahkan, tapi bukan currency, ya bukan currency, karena currency US dollar atau Indonesia rupiah itu nanti ke manapun juga sama, ya silahkan Anda cari yang lain. Saya kasih contoh ya, tapi kalau saya kasih contoh Anda tidak boleh pakai lagi, ya. Mau saya kasih contoh? Iya Pak, pakai contoh. Pakai contoh, tapi contoh yang saya sebut kalian nggak boleh pakai. Ya, contoh, kita mau cari Tesla misalnya. Tahu Tesla? Tahu Pak. Apa Tahu, tuh? Pak. Mobil. Mobil yang bisa jalan sendiri ya. Jadi kita di rumah aja mobilnya jalan sendiri, nggak tahu kemana. Gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek naik mobil. Ya, terus ngapain beli mobil kita di rumah? Ya, misalnya cari sahamnya Tesla, misalnya. Nah, ini adalah saham Tesla nih. Ya, ini saham Tesla, Tesla Incorporate. Ya, tapi hati-hati ketika Anda mencari, ya, mungkin nama kode emitennya itu bukan Tesla gitu. Ya, seperti ini. Kebetulan mirip nih TSLA. Ya, contoh, nah saya sebut lagi nih berarti nggak boleh. Ya, Anda cari Telkom misalnya, ya saham Telkom Indonesia. Nah itu mungkin tidak akan ketemu kalau pakai nama Telkom. Kenapa? Karena di seluruh dunia perusahaan-perusahaan Telkom itu pakai nama Telco semua, gitu. Ya sehingga nanti di bursa itu mereka punya kode sendiri-sendiri, mereka punya kode name sendiri-sendiri. Ya, nah silakan Anda cari. Yang Anda cari adalah historical data, historical data ini ya. Jadi ini adalah data hari ini data realnya. Ya, ini adalah data realnya. Jadi kalau Anda kebetulan punya saham Tesla, Anda mau lihat apakah hari ini ada naik atau tidak, ternyata ada peningkatan. Ya, ada peningkatan, turun. Ya, turun 2 poin. Ya, turun 0,38 poin. Nah, ini Tesla. Ya, ini real time hari ini. Kalau Anda mau cari data seriesnya seperti yang tadi, Anda carinya di sini historical data. Ya, kalian carinya di sini historical data. Oke, ini dia. Lihat sama ya, ada open, high, low, close. Ya, ini saham Tesla. Ya, dari Juni 2020 sampai Juni 2021, tanggal 2, tanggal yang sama. Ya, dan klik download. Klik download nanti kita download, kalian bisa download CSV-nya. Dari data ini kalian buatkan visualisasi menggunakan candlestick ini, ya, tipe stock kalau di Excel, ya kan? Lalu jangan lupa dibikin cantik, Anda styling. Ya, kalau ini kan kasar aja nih, ya. Yang penting dia merah kuning. Merah kuning itu kayaknya bukan keharusan, tapi kesepakatan, ya. Kalau merah hijau, kesepakatan. Kalau Anda mau ikuti aturan ini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Cuma kan kalau dia berbentuk kotak-kotak di sini, ya, ini kotak-kotaknya naik dengan turun sebenarnya sama nih. Makanya biasanya dibedakan warnanya. Ya, biasanya dibedakan warnanya. Oke? Jelas? Jadi tugas Anda tadi satu, cari data lain selain currency ya, selain mata uang. Oke? Kemudian buatkan visualisasinya, ya. Dan styling biar dia cantik. Bebas, Anda mau ambil, kebetulan ini saya cuma ambil 1 bulan, saya ambil 1 bulan, supaya bisa saya zoom dan kelihatan fisik, ya, fisik candlestick-nya. Kalau saya ambil misalnya setahun, ini kecil banget, nggak kelihatan.
Tapi kalau nanti sampel data Anda mau ekstrak 1 bulan atau 1 minggu atau 2 bulan, ya silakan. Anda mau 2021 saja, silakan. Oke? Yang penting ininya wajib candlestick. Ya, dan cantik. Candlestick dan cantik. Wah, itu kayak puisi, bersanjak. Oke? Oke. Ya, saya kira kalau video oke lah ya. Saya kira juga nggak susah-susah amat kok ini. Ya, merah hijau ya kita. Mau tetap merah hijau boleh, mau warna lain juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ada perbedaan antara yang bearish sama bullish-nya. Ya, ada perbedaan. Cuma kan kesepakatannya orang-orang yang berkecimpung di bidang ini itu kalau bullish pakailah warna hijau. Ya, siapa? Bagaimana caranya kita tahu lagi bullish sama apa lagi Pak itu lagi? Apa tuh? Caranya kita tahu itu baca naik dan turun itu beda warna. Lihat di sini ya. Ini kan bisa kita lihat nih. Saya zoom lagi ya. Ini kan opennya di atas nih. Ini ada tanda juga down bars kan. Ini down bars itu berarti dia bearish tuh. Dia turun. Down bars itu berarti ini opennya di atas. Lihat. Ya. Open ini high-nya mana yang tunggu saya cari yang terpisah open sama high. Kalau ini kan berimpit open sama high-nya. Ini open di atas nih. Ya. Kalau opennya di atas, close-nya di bawah, ya itu berarti merah gitu. Ya, berarti bearish. Tapi kalau opennya di bawah dan close-nya di atas, ya itu berarti bullish. Oke, itu berarti tanduk sapi. Paham ya? Ngerti maksudnya? Ya, lihat aja apakah dia open atau close. Kalau di Excel tadi dia sudah langsung kasih hitam kan? Ya, yang bullish itu, yang bearish itu hitam, yang bullish itu putih. Ya. Yang bullish itu hitam, yang bearish itu kebalik, ya. Jadi kalau putih itu berarti naik. Kalau di Excel ya. Kalau hitam berarti dia turun. Kalau turun berarti harus ganti sama merah. Jelas? Ada lagi? Oke, jelas Pak. Ya, thank you. Ada lagi? Silakan. Waktu pengerjaan sama, ya. Paling lambat sebentar malam jam 23.59. Ya, ini cepat mah. Ya, yang lama mungkin Anda eksperimen cari-cari datanya di Yahoo Finance. Oke? Subjeknya praktikum 7. Ya, subjeknya praktikum 7. Yang kemarin apa? Kemarin kan praktikum 6. Jadi PGV ya, bukan GP. PGV 202 510 19 sekian, lalu praktikum 7. Oke, Ananda, jelas ya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Anda kenal tentang data stock exchange, di mana ciri-cirinya adalah ada nilai open, nilai close, nilai high, dan nilai low. Ya, dan data stock exchange itu lazimnya disajikan dalam bentuk candlestick bar chart. Ya, kenapa? Karena candlestick bar chart itu dalam satu grafik ini kelihatan 4 elemen tadi, open, close, high, dan low-nya.
Oke, selanjutnya ketika Anda ketemu data yang serupa, Anda tahu itu harus disajikan seperti apa. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Saya tunggu setoran tugasnya sampai nanti malam jam 11.59. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.